Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Kalau kita mencermati Injil hari ini, di mana di situ dikisahkan tentang Yesus yang memilih 12 rasul, ada yang unik yang perlu kita lihat. Setelah menuliskan beberapa nama, ada keterangan yang terlihat janggal. Di situ dikatakan, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ini menjadi aneh karena kita punya pikiran atau pendapat bahwa yang dipilih itu adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Tetapi mengapa kok ditulis ada keterangan yang tidak menyenangkan pengkhianat Yesus? Padahal sebelum mengangkat 12 orang itu, dikatakan pula dalam Injil, Yesus memberi kuasa mengusir roh-roh jahat, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Jika itu yang terjadi, bukankah seharusnya yang dipilih itu adalah orang-orang yang istimewa? Tetapi kalau kita lihat lagi, ternyata bukan hanya Yudas Iskariot yang ada keterangannya pengkhianat. Kita juga tahu kisah-kisah rasul lainnya. Mereka pun ada yang meninggalkan Yesus pelan-pelan, ada yang tidak berani mengakui bahwa dia adalah murid Yesus, dan lain sebagainya. Tentu kita bertanya sekali lagi, apa sih kriteria Yesus memilih mereka? Kalau memang jelas-jelas karakter-karakter mereka itu tidak cocok atau tidak tepat. Ini bertolak belakang dengan pengalaman kita. Kalau kita mau memilih orang-orang atau menjadi teman atau orang yang dipercaya, biasanya kita punya kriteria dalam hati. Apakah itu kriterianya adalah ia seorang yang punya hobi sama dengan saya, punya pikiran yang sama dengan saya, punya kehendak yang sama dengan saya. Dengan kata lain, meminimalkan konflik dengan saya atau meminimalkan kepercayaan saya tergerus oleh tindakan mereka. Maka kembali kita bertanya, kenapa Yesus memilih mereka, bahkan yang jelas-jelas penginjil tulis akan mengkhianatinya? Baik kalau kita juga melihat yang Yesus pikirkan. Yesus melihat semua orang adalah baik adanya. Ada kelemahan, iya. Tetapi kuasa yang diberikan itu sebetulnya adalah ketika engkau menjawab ya, maka Tuhan sendirilah yang akan menyempurnakannya. Itulah yang dimaksudkan dengan Yesus memberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan kelemahan serta penyakit. Artinya, 12 orang itu adalah orang-orang biasa saja. Tetapi karena mereka sudah dipilih dan menyatakan ya, maka diberi kuasa. Akan tetapi, kuasa ini juga ternyata bersifat ganda. Di satu sisi memang menyempurnakan, di sisi lain kekuatan itu juga amat menggoda. Yudas Iskariot adalah salah satunya. Saya percaya bahwa pada awalnya ia juga seperti murid-murid yang lain, mampu menggunakan kuasa itu dengan baik. Tetapi dalam perjalanan, kuasa ini yang mungkin sekali mendatangkan nama baik atau bisa juga mendatangkan kekecewaan dalam hidupnya, akhirnya mengubah perjalanannya. Ia, seperti kata penginjil, mengkhianati Yesus. Kisah Yudas adalah kisah kita. Kita sudah dipercaya menjadi pengikut Yesus. Kita sudah menyatakan iya terhadap pilihan itu dan pilihan Yesus yang memilih kita. Kita juga diberi kuasa sebetulnya.
Tetapi kadang-kadang kita ini hidup dalam dunia nyata, di mana godaan itu begitu besar. Dan seperti Yudas Iskariot, ia lebih tertarik kepada 30 keping perak daripada kepada kesetiaan yang membawa kebaikan. Kegembiraan sesaat, sukacita yang saat saja mengubah segalanya. Yudas yang tadinya dipilih untuk tujuan baik, karena keterpukauan pada 30 keping perak emas, ia mengubah keputusannya. Dan disitulah kadang-kadang letak godaan kita saat mengikuti Yesus. Bisa jadi godaannya juga sama dengan kita. Kemilau 30 keping perak emas, keping perak itu begitu menggoda dan menjauhkan kita dari apa yang Tuhan inginkan. Padahal kita bisa melakukannya bukan karena saya, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena Tuhan yang memberi. Maka semoga saja kita tidak mudah terpukau dengan 30 keping perak, tetapi kita lebih melihat, saya punya kuasa, saya bisa melakukan A, bisa melakukan B, karena Tuhan. Dan saya tahu saya bukan apa-apa. Saya bisa karena Tuhan sudah memberi. Tuhan memberkati.